Pernah kamu mendengar tentang kisah cinta terlarang yang nyaris menghancurkan sebuah kerajaan dan petualangan seorang pangeran gagah berani yang melegenda di seluruh Sulawesi? Mari kita telaah lebih dalam tentang riwayat Saweri Gading. Konon jauh di masa lalu berdiri sebuah kerajaan yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan, namanya Kerajaan Luwu. Disinilah lahir seorang pangeran yang kelak kisahnya akan abadi, Saweri Gading. Ayahnya adalah Raja Luwu yang berwibawa, bernama Batara Latu, atau juga dikenal sebagai Latogek Langik. Sang raja memiliki dua istri. Yang pertama, We Opu Sengeng, berasal dari kalangan manusia biasa, dan yang kedua adalah seorang putri dari bangsa jin. Dari pernikahan dengan We Opu Sengeng, lahirlah sepasang anak kembar emas yang sungguh memukau, seorang putra gagah bernama Saweri Gading dan seorang putri jelita bernama Witendri Abeng. Nama Saweri Gading sendiri memiliki makna yang mendalam dalam bahasa setempat, berasal dari kata sawe yang berarti menetes atau lahir, dan Ri Gading yang artinya di atas bambu betung. Jadi Saweri Gading secara harfiah berarti keturunan dari seseorang yang lahir di atas bambu betung. Kisah ini merujuk pada kakek Saweri Gading, Batara Guru, yang diyakini sebagai keturunan dewa dan pertama kali turun ke bumi konon di atas sebatang bambu betung. Namun, takdir kedua anak kembar ini telah diramalkan oleh Batara Guru sendiri. Konon, jika Saweri Gading dan Witendri Abeng kelak saling jatuh cinta dan menikah, malapetaka besar akan menimpa kerajaan. Demi mencegah terjadinya hal yang pantang menurut adat istiadat, Raja Luwu memutuskan untuk membesarkan kedua anaknya secara terpisah sejak mereka masih bayi. Witendri Abeng disembunyikan di loteng istana, dijauhkan dari dunia luar dan dari pandangan saudara kembarnya. Waktu berlalu, Saweri Gading tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani dan tampan. Sementara itu, Witendri Abeng menjelma menjadi seorang gadis dengan kecantikan yang luar biasa. Meskipun terlahir kembar, keduanya belum pernah saling mengenal. Suatu hari, Saweri Gading diutus oleh ayahnya bersama sejumlah pengawal istana untuk berlayar ke negeri Taranati atau Ternate. Misi resminya adalah untuk mewakili kerajaan Luwu dalam pertemuan para pangeran. Akan tetapi, tujuan sebenarnya dari perjalanan ini adalah untuk menjauhkan Saweri Gading dari Luwu, karena pada saat itu, Witendri Abeng akan dilantik menjadi seorang bisu dalam sebuah upacara adat yang sakral, dan kehadirannya dikhawatirkan akan mempertemukan mereka. Dalam perjalanannya menuju Ternate, Saweri Gading dikejutkan oleh kabar dari seorang pengawalnya bahwa ia memiliki seorang saudara kembar perempuan yang sangat cantik. Betapa terkejutnya Saweri Gading mendengar berita tersebut. Ia tak menyangka memiliki seorang saudara kembar yang selama ini tersembunyi. Rasa penasaran dan keinginan untuk bertemu dengan saudara kembarnya itu pun tumbuh dengan kuat di dalam hatinya. Takdir memang penuh kejutan. Meskipun dipisahkan sejak lahir, Saweri Gading dan Witendri Abeng akhirnya bertemu tanpa mengetahui hubungan darah di antara mereka. Benih-benih cinta pun tumbuh di hati keduanya. Namun, kebahagiaan mereka terancam oleh kenyataan pahit bahwa mereka adalah saudara kandung. Cinta terlarang ini, yang dalam tradisi Bugis dikenal sebagai salimara, menjadi sebuah dilema besar bagi mereka. Menyadari bahaya dari hubungan terlarang ini, Witendri Abeng dengan bijak menyarankan agar Saweri Gading mencari seorang putri dari kerajaan lain yang kecantikannya sangat mirip dengannya. Putri yang dimaksud adalah Wei Kudai yang tinggal di sebuah kerajaan yang jauh di barat daya atau bahkan di negeri Cina dalam beberapa versi cerita. Demi cintanya yang mendalam, Saweri Gading bersedia melakukan perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya ini. Perjalanan mencari Wei Kudai membutuhkan persiapan yang matang. Saweri Gading memerintahkan untuk membangun sebuah perahu yang sangat besar dan kuat. Dengan bantuan kakeknya yang sakti, Batara Guru, terciptalah sebuah perahu ajaib yang diberi nama La Walenrang, yang dibuat dari kayu pohon walenrang yang kokoh. Perjalanan Saweri Gading ke negeri Cina tidaklah mudah. Ia dan rombongannya harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, termasuk badai dahsyat, ombak besar, dan serangan dari para perompak. Namun, berkat keberanian dan kekuatan Saweri Gading, serta izin dari Yang Maha Kuasa, mereka berhasil melewati semua kesulitan tersebut dan selamat sampai tujuan. Setibanya di negeri Cina, Saweri Gading mendengar kabar bahwa Wei Kudai telah bertunangan dengan seorang pemuda bernama Setia Bonga. Namun, Saweri Gading tidak menyerah begitu saja.
Ia menyamar sebagai seorang pedagang dan berhasil masuk ke istana. Betapa terpesonanya ia melihat kecantikan Wikudai yang memang sangat mirip dengan Witendri Abeng. Setelah memastikan kecantikan sang putri, Sawari Gading segera mengirim utusan untuk melamarnya. Dan lamarannya pun diterima oleh keluarga kerajaan Cina. Raja Cina sendiri terkejut dan terharu ketika mengetahui bahwa Sawari Gading adalah keponakannya sendiri, karena ayah Sawari Gading ternyata bersaudara dengan Raja Cina. Setelah menikah dengan Wikudai, Sawari Gading dan istrinya tinggal di negeri Luwu selama bertahun-tahun. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra juga akan menjadi tokoh legendaris bernama Ila Galigo. Namun setelah sekian lama, Sawari Gading merasa rindu pada tanah kelahirannya, Luwu. Ia memutuskan untuk kembali bersama istri dan para pengikutnya, meskipun ia pernah bersumpah untuk tidak akan pernah kembali ke Luwu setelah pergi karena kesalahpahaman dengan orang tuanya. Sayangnya, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan pulang, sebuah badai dahsyat menghantam perahu Lawalenrang. Perahu itu hancur berkeping-keping di tengah laut. Semua penumpang tenggelam, termasuk Sawari Gading. Namun, legenda mengatakan bahwa puing-puing perahu Lawalenrang terdampar di berbagai pantai di Sulawesi Selatan, dan dari sinilah konon muncul inspirasi bagi masyarakat Bugis untuk menjadi pelaut dan pembuat perahu yang handal. Kisah Sawari Gading tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Bugis saja. Di Sulawesi Tengah, masyarakat Lauje memiliki interpretasi yang berbeda tentang Sawari Gading. Mereka menganggapnya sebagai leluhur asli mereka, bukan sebagai pahlawan Bugis. Bahkan ada versi cerita yang memasukkan unsur-unsur Islam, di mana Sawari Gading dikalahkan dalam duel sihir oleh Nabi Muhammad. Nama Sawari Gading juga dikenal di Gorontalo, di mana ia dan saudara perempuannya, Rawej, dikaitkan dengan perkembangan berbagai kerajaan di sana. Kisah tentang Sawari Gading dan putranya Ila Galigo juga populer di kalangan masyarakat keturunan Bugis dan Makassar dan Riau. Kisah Sawari Gading adalah bagian tak terpisahkan dari epik Ila Galigo atau Surek Galigo, sebuah karya sastra lisan yang sangat panjang dan kaya akan nilai-nilai budaya. Epik ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga merupakan catatan tentang kosmologi, mitologi, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Bugis pada masa lalu. Hingga kini, nama Sawari Gading tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sulawesi Selatan, diabadikan dalam nama berbagai tempat dan institusi. Kisahnya terus diceritakan dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi simbol keberanian, petualangan, dan kekuatan cinta, sekaligus pengingat akan pentingnya mematuhi adat dan norma-norma sosial. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.